اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang perjalanan dua teladan agung dalam Al-Quran yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18. Kali ini kita sampai pada ayat ke-75. Terima kasih atas kesabaran Ibu dan Bapak semua, saudara-saudara sekalian dalam mengikuti kisah Nabiullah Musa dan Nabiullah Khidir alaihi wassalatu wassalam ini. Kita sudah sampai pada bagian yang kedua, ketika Nabi Khidir berkata, kau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Lalu berangkatlah mereka, ada sampan yang dilubangi, dirusak oleh Nabi Khidir, dan Nabi Musa bertanya, mengapa kau lakukan itu? Kau sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan Nabi Khidir mengingatkan, bukankah sudah aku katakan kepadamu, kau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Nabi Musa meminta kesempatan yang kedua, jangan kau bebani aku dengan sesuatu yang sulit, jangan kau hukum aku karena aku lupa untuk itu. Dan berangkatlah mereka berdua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat ke-74. Fantalaqa, maka mereka berdua bertolak. Itu juga akar kata dalam bahasa Indonesia, bertolak. Fantalaqa, maka mereka berdua berangkat. Hatta idza laqiya ghulaman, sampai keduanya bertemu dengan seorang anak muda. Faqatalahu, dan tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalatu wassalam membunuh anak muda ini. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Pada bagian awal, laqad ji'ta syai'an imra. Jadi setiap ada peristiwa, Nabi Musa bertanya, dan setelah pertanyaan itu Nabi Musa kemudian menyebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu sesuatu yang tidak baik. Pada peristiwa yang kedua ini, mereka bertemu dengan seorang pemuda, lalu seorang anak muda, lalu Nabi Khidir membunuh anak muda itu. Kalau ayat Al-Quran ini tidak dapat kita pahami dengan baik, dan dalam satu kesempatan
terjadi misalnya hal yang tidak diinginkan, lalu dijadikan contoh. Nabi Khidir juga pernah membunuh anak muda tanpa sebab, tanpa alasan. Bahkan Nabi Musa mengingatkan Nabi Khidir alaihissalam, aqtalta nafsan zakiyah, apakah engkau bunuh seorang jiwa yang suci, seorang jiwa yang tak berdosa? Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh engkau sudah berbuat sesuatu yang munkar. Dalam ayat sebelumnya, laqad ji'ta syai'an imra, kau sudah berbuat satu kesalahan yang besar. Dan yang ketika melubangi perahu, ketika membunuh anak itu, kata Nabi Musa, kau sudah berbuat sesuatu yang munkar. Dan Nabi Khidir kembali mengingatkan. Lihat bagaimana rangkaian kata sabar itu dekat satu dengan yang lainnya. Nabi Khidir kembali mengingatkan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku ingatkan kepadamu bahwa kau tidak akan pernah mampu bersabar bersamaku? Nabi Musa kemudian meminta kesempatan yang ketiga. Qala in sa'alatuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udhra. Ini masih perkataan Nabiullah Khidir alaihissalam. Kalau engkau setelah ini, setelah kesempatan yang ketiga ini masih juga bertanya kepada aku tentang apa yang terjadi itu, maka cukup kebersamaanmu bersamaku. Kau sudah cukup memberikan kepada aku alasan untuk meninggalkanmu. Nah, qad balagta min ladunni udhra, aku sudah punya uzur. Sudah uzur bukan dalam pengertian tua, tapi uzur dalam pengertian alasan yang dibolehkan. Jadi aku sudah punya alasan untuk meninggalkanmu. Kalau kau masih juga bertanya pada kali yang ketiga, maka berangkatlah mereka. Ini kesempatan yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fantalaqa, maka mereka berdua bertolak. Mereka berdua bertanya. Hatta idza ataya ahla qaryatin, sampai mereka bertemu satu kaum, satu penduduk. Istata'ama ahlaha, mereka sampai pada satu penduduk dan mereka minta dijamu oleh penduduk negeri itu, oleh kaum itu. Tapi kaum itu tidak memberikan pada mereka jamuan. Mereka datang sebagai tamu, tapi mereka ditolak. Nabiullah Musa dan Nabiullah Khidir alaihissalam datang sebagai tamu, minta untuk dijamu, tapi kaum itu menolaknya. Dan apa yang Nabi Khidir lakukan pada kaum yang menolak menjamu mereka, yang tidak menerima mereka dengan baik? Fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa'aqamah. Mereka dapati ada sebuah tembok, dinding rumah yang hampir roboh, hampir-hampir jatuh. Maka Nabi Khidir alaihissalam memperbaiki dinding rumah yang hampir roboh itu. Melihat itu, Nabi Musa kali ini seakan-akan bukan ingin mempertanyakan, bukan ingin mengatakan ini tidak baik. Seperti dua contoh sebelumnya, melubangi perahu itu tidak baik, kau berbuat kesalahan yang besar. Lalu membunuh seorang jiwa yang tak berdosa, kau sudah berbuat sesuatu yang mungkar. Kali ini Nabi Musa dalam tanda petik mungkin tidak ingin mengulangi apa yang terjadi sebelumnya, karena begitu disampaikan itu Nabi Khidir berkata, kau tidak mampu bersabar bersamaku, kau tidak mampu bersabar bersamaku. Jadi kali ini yang Nabi Musa sampaikan adalah qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Kalau kau mau, kata Nabi Musa alaihissalam, kau bisa minta upah karena kau sudah menegakkan dinding yang roboh ini. Kali ini Nabi Musa tidak mengatakan ini perbuatan keliru, ini perbuatan munkar. Justru kata Nabi Musa, tadi kita datang seakan-akan minta dijamu, mereka tidak menjamu kita, dan kau perbaiki dinding. Mestinya sekarang mereka itu menjamumu, kau boleh minta upah atas upayamu untuk menegakkan dinding yang hendak roboh ini.
Seakan-akan Nabi Musa tidak mempertanyakan, malah justru mendukung. Itu baik, dan karena baik kau boleh minta upah. Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Tapi apa jawab Nabi Khidir alaihissalatu wassalam? Nabi Khidir kemudian menyampaikan kalimat yang sangat tegas. Yang kalimat ini kadang-kadang kita ikuti ketika ada perbedaan begitu jelas di antara kita. Padahal teladan para nabi untuk ini amat jauh dengan kondisi yang kita hadapi. Ini yang sering disebut sabar ada batasnya. Apa itu? Qala hadza firaqum baini wa bainik. Kalau begitu, sudah. Ini batas antara aku denganmu. Ini jarak antara aku denganmu. Ini perpisahan antara aku denganmu. Nabi Khidir tidak lagi memberi kesempatan berikutnya. Ini batas antara aku denganmu. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Dan aku akan kabarkan kepadamu takwil dari apa-apa yang kau tidak sanggup bersabar untuk itu. Apa takwilnya? Apa rahasia dari yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Dan apa makna kesabaran Nabiullah Musa alaihissalam? Lagi-lagi ibu dan bapak mesti bersabar. Ini kesempatan yang kesekian ya. Untuk bersabar, insya Allah kita sambung pada waktu yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjemput hari-hari terakhir di bulan suci dalam ibadah, doa, munajat. Mohon disertakan senantiasa setiap yang punya hak atas diri kita. Teriring salam hormat kami untuk keluarga. Walafu minkum walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.